nama saya Dimas Arya dari kelas TKJ 2. Saya akan membuat ringkasan sejarah. Pengertian sejarah secara etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Pohon ini kemudian dihubungkan dengan apa? silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata syajaratun diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi syajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Definisi sejarah menurut KBBI: 1. Asal-usul keturunan atau silsilah. 2. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan riwayat. 3. Pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti informasi atau pencarian. Neo-American Encyclopedia menyebut bahwa sejarah meliputi kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa tertentu di tempat dan dalam sebuah urutan waktu, dan memuat keterkaitan antar peristiwa. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut Geschiedenis, yang mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang suatu yang telah terjadi. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang akan kita jadikan pengetahuan sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi akan perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang konsep. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kita kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah tanpa berpikir secara runtut dan berkesinambungan. Dalam mengidentifikasikan suatu permasalahan, kita akan dihadapkan pada pemecahan masalah atau pemberian solusi yang tidak tepat. Secara etimologis, kata kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos, berarti waktu, dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi kronologi ini adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian. Kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi. Untuk itu diperlukan adanya pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat